봐. 어이. Kali ini saya akan menceritakan sebuah alur cerita film yang berjudul Justice High. Dirilis pada tahun 2020. Disutradarai oleh Johnny Chae, dibintangi oleh Jung Da-yoon, Jung In-tae, Oh Seung-hoon, So Woo-hyun, dan masih banyak lagi bintang-bintang lainnya. Film ini menceritakan tentang seorang siswa SMA yang pindah sekolah akibat terlibat perkelahian di sekolah lamanya. Ia begitu ahli dalam bela diri karate dan juga merupakan anak dari seorang pelatih karate. Lantas, apakah yang akan ia alami di sekolah barunya? Baiklah, tanpa banyak basa-basi lagi, langsung saja kita ke alur ceritanya. Di awal film terlihat seorang gadis SMA bernama Chaeyoung. Ia sedang disoraki sembari dilempari kertas oleh teman-teman sekolahnya. Ia dikeluarkan dari sekolah akibat terlibat perkelahian dengan beberapa siswa berandalan yang senang membuli di sekolahnya. Akibat dari hal itu, Chaeyoung pun memutuskan untuk pindah sekolah. Dan film pun baru saja dimulai. Terlihat Chaeyoung dengan ayahnya yakni Mr. Dong sedang mengurusi kepindahan Chaeyoung ke sekolah barunya. Mengetahui kalau Chaeyoung dikeluarkan dari sekolah lamanya akibat terlibat perkelahian, seorang guru di sana lantas memperingati Mr. Dong bahwa di sekolahnya telah memberikan skorsing kepada murid-murid yang terlibat perkelahian. Maka dari itu, sang guru meminta kepada Mr. Dong untuk terus mengawasi dan menasihati Chaeyoung agar tidak terlibat perkelahian lagi. Sepulang dari sekolah tersebut, Mr. Dong berjalan kaki bersama Chaeyoung sembari menasihatinya agar tidak terlibat perkelahian di kemudian hari. Namun di tengah perbincangan mereka, Mr. Dong tiba-tiba menyuruh Chaeyoung untuk berjalan sendirian sedangkan dirinya bergegas pergi ke toilet untuk kemudian bersilaturahmi dengan Pak Toto. Siapa sih itu Pak Toto? Siapa sih itu Pak Toto? Saat Chaeyoung tiba di sebuah taman, ia melihat seorang siswa bernama Jong sedang dibully oleh teman sekelasnya akibat tidak memberikan contekan. 너네한테 그거 보여주면 다른 애들 대신 떨어지는 거고. 네, 찐따 새끼가 뒤질라고. 씨발 새끼, 새끼. Chaeyoung yang pada awalnya tidak ingin terlibat dengan hal tersebut kemudian berubah pikiran dan merekam aksi para pembuli karena ia mendengar Jong mengatakan tentang sebuah keadilan. Para pembuli yang mengetahui perbuatan mereka telah direkam oleh Chaeyoung lantas memaksa Chaeyoung untuk menyerahkan HP-nya. Namun karena Chaeyoung tak ingin memberikannya, terjadilah baku hantam di antara mereka. Yang mana pada akhirnya para pembuli dibuat tak berdaya akibat menerima beberapa jurus milik Chaeyoung. Keesokan harinya, Chaeyoung memulai hari pertama di sekolahnya yang baru. 안녕하세요. 제 이름은 양채영이고 Ia memperkenalkan dirinya di dalam kelas yang mana ternyata ia di kelas yang sama dengan Jong dan para pembuli yang dihajarnya kemarin. Saat sepulang sekolah, Jong mengikuti Chaeyoung dengan maksud untuk mengucapkan terima kasih karena telah menolongnya. Namun Chaeyoung malah mengatakan kepada Jong untuk menjauh darinya dan berpura-pura tidak mengenalnya. Malam harinya di kedai makan milik Ibu Jong, terlihat dua orang bapak-bapak kompleks sedang mabuk dan tidak mau membayar pesanannya. Jong yang melihat hal itu kemudian berusaha untuk menolong ibunya dan mencoba melawan kedua orang itu. Namun sayangnya Jong malah dikepret hingga tak bisa melakukan apa-apa untuk menolong ibunya. Keesokan harinya di sekolah, Chaeyoung didatangi oleh seniornya bernama Saena. Saena yang mendapatkan laporan bahwa anak buahnya telah dihajar oleh Chaeyoung juga meminta kepada Chaeyoung untuk memberikan HP-nya. Namun karena Chaeyoung menolak untuk memberikannya justru membuat Saena kesal dan langsung menampar Chaeyoung. Akan tetapi, tamparan tersebut berhasil ditangkis oleh Chaeyoung dan justru Saena lah yang dibuat malu oleh Chaeyoung di depan para murid-murid yang sedari tadi melihat mereka. Saat jam pulang sekolah, Jong kembali mengikuti Chaeyoung, namun kali ini ia bermaksud untuk meminta Chaeyoung mengajarinya berkelahi. Sontak saja permintaan tersebut ditolak mentah-mentah oleh Chaeyoung, namun saat Chaeyoung mendengar alasan dari Jong adalah untuk melindungi ibunya dan tidak bermaksud menyakiti siapapun, lantas membawa Jong ke dojo milik ayahnya yang tidak lain adalah Mr. Dong. 정이 없는 힘은 폭력이고 힘없는 총이는 무능이다. Ternyata Mr. Dong adalah pelatih karate dan hal ini mengungkap sebuah fakta bahwa selama ini Chaeyoung jago berkelahi karena telah dilatih oleh Mr. Dong. Singkat cerita, saat Mr. Dong tengah berbincang-bincang dengan Jong, datanglah Chaeyoung yang dengan santainya menyodorkan tangan sembari berkata bahwa ia meminta uang komisi karena telah membawakan murid baru kepada Mr. Dong. Di sisi lain terlihat Saena tengah mengadu tentang dirinya yang telah dipermalukan oleh Chaeyoung kepada dua orang temannya yakni Jo Hae-suk dan Jin Hyuk. Kita panggil saja masing-masing dari mereka Jo dan Hyuk. Saena meminta mereka untuk membalaskan dendamnya karena menurutnya harga dirinya sebagai seorang senior telah diinjak-injak oleh Chaeyoung. Jo kemudian memberikan usul untuk memanggil Chaeyoung ke ruang OSIS dan berkata bahwa Chaeyoung akan datang karena yang memanggilnya adalah ketua OSIS. 학생회실이 어딘데?
저쪽이요. Singkat cerita, keesokan harinya Chaeyoung pun dipanggil ke ruang OSIS untuk menemui ketua OSIS yang mana tak lain adalah Hyuk. Hyuk menanyakan pertanyaan basa-basi tentang asal-usul Chaeyoung, namun rencana busuk mereka mulai terbaca oleh Chaeyoung ketika Sena dan Jo datang, lalu Sena mulai mengungkit-ungkit masalah yang terjadi kemarin. Namun Chaeyoung yang merasa bahwa dirinya tidak bersalah dengan santainya menjawab semua pernyataan yang dilontarkan oleh Sena. Yang mana kemudian fakta sebenarnya pun terungkap bahwa alasan Chaeyoung menghajar anak buahnya dan mempermalukan Sena adalah untuk melindungi Jong karena telah dibully oleh anak buah Sena yang tidak diberikan contekan oleh Jong. Jo yang merasa apa yang dilakukan Chaeyoung adalah tindakan yang benar lantas menyudahi pertikaian di antara mereka berdua dan mempersilahkan Chaeyoung untuk pergi walaupun Sena dan Hyuk tak dapat menerimanya dan dibuat malu akan hal itu. Hari demi hari berlalu, terlihat Jong yang giat berlatih karate di dojo milik Mr. Dong dibuat tak berdaya dan harus menderita pegal-pegal, nyeri otot, nyeri sendi akibat menjalani latihan yang cukup keras dari Mr. Dong. Walaupun harus menderita, hal itu justru membuat dirinya semakin akrab dengan Chaeyoung karena secara tidak langsung Chaeyoung lebih memperhatikannya. Pada suatu malam, para anggota OSIS dan beberapa murid lainnya sedang mengadakan pesta di sebuah tempat karaoke yang mana pesta itu diadakan untuk menyambut kembalinya sang murid yang telah diskorsing oleh sekolah. Orang itu bernama Gang Basic. Karena dia botak, kita panggil saja ia si botak. Di tengah-tengah pesta itu terlihat Jo sama sekali tidak menikmati pesta tersebut, apalagi pesta itu diadakan untuk menyambut orang yang telah diskorsing di sekolahannya. Jo kemudian pergi meninggalkan pesta tersebut yang kemudian diikuti dengan Hyuk. Mereka berdua berbincang-bincang tentang masa lalu mereka yang mana dulu alasan mereka berkelahi adalah untuk membela diri dan bukan untuk menindas yang lemah. Perbincangan mereka berdua pun semakin serius hingga menimbulkan perdebatan karena Jo mengetahui Hyuk akan bergabung dengan gangster dan Jo tidak setuju akan hal itu. 다녀왔습니다. 아유, Di sisi lain, Chaeyoung melihat Mr. Dong yang tengah memandang foto ibunya dan merasa bahwa Mr. Dong masih memiliki perasaan kepada ibunya. Namun hal itu membuat Chaeyoung merasa kesal karena ternyata ibunya meninggalkan mereka berdua dan lebih memilih untuk menikah dengan seorang pria yang lebih kaya dari Mr. Dong. Selain itu juga terungkap fakta kenapa ibu Chaeyoung pergi meninggalkan Mr. Dong yang mana hal itu disebabkan karena Mr. Dong telah menghabiskan uangnya untuk membangun sebuah dojo. Keesokan harinya secara tak terduga Hyuk kedatangan beberapa anggota gangster di sekolahnya. Yang mana gangster tersebut diketuai oleh orang yang bernama Sang Jin. Sang Jin datang ke sana untuk menindaklanjuti perkataan dari Hyuk yang mana dulunya ia pernah berjanji untuk menyetorkan sejumlah uang demi dapat bergabung dengan geng yang diketuai oleh Sang Jin tersebut. Tak hanya bertemu dengan Hyuk, Sang Jin juga kemudian menemui Jo yang mana maksud dari tujuannya itu adalah untuk mengajak Jo bergabung ke dalam gengnya karena ia tertarik dengan kemampuan yang dimiliki oleh Jo. Namun Jo menolak tawaran tersebut karena ia adalah orang yang memiliki prinsip dan tidak ingin menjadi seorang gangster. Di sisi lain, Jong yang pada saat itu hendak pergi ke dojo lagi-lagi diganggu oleh para pembuli di kelasnya yang mana kali ini para pembuli tersebut diperintahkan oleh Hyuk untuk membawa Jong ke ruang OSIS guna memberinya pelajaran. Namun berhubung Jong telah mempelajari beberapa jurus karate, ia dengan mudahnya dapat mengalahkan para pembuli tersebut. Akan tetapi semua itu adalah imajinasinya saja yang mana kejadian sebenarnya ia lagi-lagi dibuat tak berdaya dan akan dibawa ke ruang OSIS untuk menemui Hyuk. Saat para pembuli akan membawa Jong, tanpa sengaja mereka berpapasan dengan Jo, yang kemudian Jo meminta kepada para pembuli untuk melepaskan Jong. Namun para pembuli tetap bersikeras akan membawa Jong menemui Hyuk dan pada akhirnya para pembuli tersebut dihajar oleh Jo. Namun saat Jo sedang menghajar para pembuli tersebut, tiba-tiba saja si botak datang dengan tendangan mautnya sehingga membuat Jo langsung terkapar dan tak bisa melawan. Jong yang melihat hal tersebut tak dapat berbuat apa-apa dan hanya bisa pasrah untuk dibawa ke ruang OSIS. 니 오늘 도장 안 가고 땡땡이 치냐? Akan tetapi saat dirinya hendak dibawa ke ruang OSIS, tiba-tiba Chaeyoung datang sambil berkata, 똥말 할때 손 놔라. dengan kemampuan dan segala jurus yang ia miliki, Chaeyoung dengan mudahnya menghajar si botak hingga tak berdaya. Jo yang melihat Chaeyoung mengeluarkan jurus-jurus andalannya tersebut dibuat terpesona dan karena alasan itulah Jo memutuskan untuk ikut bersama mereka dan mendaftar karate di dojo milik Mr. Dong. Namun alasan yang sebenarnya adalah agar ia bisa mendekati wanita yang telah membuatnya terpesona. Terpesona. Mr. Dong yang telah dibawakan murid baru oleh Jong merasa sangat senang. Akan tetapi hal itu tidak berlaku untuk Chaeyoung karena pada saat Jo menyapanya, ia terlihat tidak menanggapi sapaan Jo dan malah bertanya, "Bukankah kau salah satu pembuli di sekolah? Sedang apa kau di sini?"
Pertanyaan itu sontak saja membuat Jo merasa tidak enak lalu kemudian menjawab bahwa ia sudah bertobat. Sedangkan tujuannya di sana adalah untuk sungguh-sungguh belajar karate. Namun Chaeyoung menantang Jo untuk berduel karena ia masih tidak percaya dengan alasan dari Jo. Dan juga agar Jo sadar tentang perlakuannya dan teman-teman pembulinya terhadap murid lain yang sering mereka bully. Keesokan harinya terlihat Hyuk yang sedang ditelepon oleh Sang Jin dan dari percakapan mereka dapat disimpulkan bahwa Hyuk telah didesak oleh Sang Jin untuk segera menyetorkan uang yang telah ia janjikan. Karena desakan itulah Hyuk menyuruh kepada bawahannya yang lain untuk mengumpulkan uang dari setiap kelas di sekolahnya alias memalak. Namun mereka tidak ada yang berani memalak di kelas Chaeyoung karena takut akan berhadapan dengannya. Pada suatu hari di kelas, Jong melihat pembuli yang biasa membulinya kini mengganti target bulian mereka yang mana target tersebut adalah teman sekelas Jong. Merasa geram dengan apa yang mereka lakukan, Jong kemudian memutuskan untuk menolong teman sekelasnya tersebut. Namun sayangnya kemampuan karatenya masih belum mumpuni dan justru dialah yang dibuat babak belur oleh si pembuli. Merasa kesal dengan kemampuannya yang dinilai tidak ada peningkatan, ia pun kemudian pergi ke dojo lebih awal dan menemui Mr. Dong untuk kemudian bercerita tentang apa yang telah dialaminya dan juga tujuannya adalah untuk melindungi orang-orang di sekelilingnya. Mr. Dong yang merasa kasihan dan sedikit tersentuh dengan tujuan dari Jong kemudian berjanji akan mengajarnya satu teknik karate yang nantinya akan sangat berguna untuknya. Teknik itu adalah latihan pertama yang harus dilakukan oleh Jong adalah dengan memukul samsak bambu dengan tebasan tangannya sebanyak 1000 kali. Saat Jong tengah memulai latihannya, tiba-tiba saja Jo datang yang mana ternyata bahwa Jo selama ini tidak pernah berlatih lagi semenjak ia kalah duel dengan Chaeyoung. Dan mulai saat ini, ia berjanji akan bersungguh-sungguh dalam menjalani latihannya. Hari demi hari berlalu, Chaeyoung, Jong, dan Jo yang setiap harinya menjalani latihan bersama kini mulai semakin akrab. Hingga pada suatu hari Jo mencoba untuk mengajak Chaeyoung keluar, namun ia tahu bahwa ajakannya tersebut akan ditolak mentah-mentah oleh Chaeyoung. Hingga pada akhirnya ia pun mengajak Jong untuk ikut pergi bersama mereka. Setelah menghabiskan waktu seharian bersama, Jong kemudian mengajak Chaeyoung dan Jo untuk mengunjungi kedai milik ibunya. Yang mana di sana kedatangan mereka disambut baik oleh ibu Jong karena selama ini Jong tidak pernah sekalipun membawa teman ke sana alias ia tidak mempunyai teman. Setelah selesai makan di kedai milik ibu Jong, Chaeyoung dan Jo pun segera pulang namun pada saat itu sedang turun hujan. Sehingga mereka berdua memutuskan untuk berteduh di sebuah swalayan. Di sana Chaeyoung menanyakan alasan sebenarnya kenapa Jo bersikap baik kepada Jong dan dirinya. Padahal yang ia ketahui Jo adalah salah satu pembuli di sekolahnya. Kemudian Jo menceritakan masa lalunya yang pada intinya ia ingin berubah menjadi orang baik dan mendapatkan pertemanan yang hangat seperti yang dirasakannya saat ini terhadap Jong dan Chaeyoung. 금연 중. Singkat cerita, keesokan harinya di sekolah, Hyuk menemui Jo untuk memberitahukan kepada Jo bahwa sekolah mereka telah dikuasai oleh geng Sang Jin. Selain itu juga ia mengatakan bahwa dirinya telah resmi bergabung menjadi anggota gangster berkat uang yang telah ia kumpulkan dari murid-murid di sekolah. Mendengar hal itu, Jo lantas tak terima dengan apa yang telah Hyuk perbuat, terlebih lagi uang yang ia setorkan kepada Sang Jin adalah hasil dari memalak murid-murid di sekolah. Akhirnya, mereka berdua pun baku hantam yang mana kemudian Hyuk berakhir dengan kekalahan. Hyuk yang kesal karena kekalahannya kemudian memanggil Sena yang mana kemudian mereka berdua membuat sebuah rencana. Hyuk menganggap bahwa perubahan sikap Jo adalah pengaruh dari Chaeyoung sehingga ia berencana untuk menghabisi Chaeyoung dengan cara licik. Karena ia menyadari bahwa Chaeyoung terlalu kuat untuk ia kalahkan jika berkelahi secara langsung. Sena yang mendengar rencana tersebut kemudian setuju dan mulai menjalankan aksinya, di mana kali ini Sena meminta Chaeyoung untuk datang ke ruang OSIS dengan alasan dirinya ingin meminta maaf dan berdamai dengan Chaeyoung atas semua tindakan yang telah ia lakukan kepada Chaeyoung. Namun di balik permintaan maafnya tersebut, ternyata Saina telah menyiapkan minuman yang telah ia campur obat tidur dengan dosis yang sangat tinggi. Hingga pada saat mereka berbincang-bincang dan Saina menanyakan hubungan Jo dengan Chaeyoung, kemudian langsung dijelaskan oleh Chaeyoung bahwa mereka berdua tidak memiliki hubungan apa-apa. Selain itu pula, Saina baru menyadari bahwa Chaeyoung adalah orang yang sopan dan baik kepadanya, dan hal itu membuatnya ragu-ragu untuk menjebak Chaeyoung. Saat Chaeyoung hendak minum minuman yang telah disediakan untuknya, tiba-tiba saja Saina menepisnya sehingga membuat minuman tersebut tumpah. Hyuk yang sedari tadi mengamati mereka tiba-tiba saja datang dan langsung menampar Sena. Selain itu, si botak yang mengikuti Hyuk dengan sigap menangkap Chaeyoung yang pada saat itu sedang lengah. Di sisi lain, Jong yang berada di ruang kelas dan hendak pulang ke rumah tanpa sengaja mendengar percakapan siswa pembuli di kelasnya yang mengatakan bahwa Chaeyoung berhasil ditangkap dan akan dihabisi oleh Hyuk. Mendengar kabar yang sangat mengejutkan itu, Jong kemudian segera berlari ke dojo dan mengabarkan kepada Jo tentang hal tersebut, yang mana kemudian mereka berdua memutuskan untuk segera pergi menyelamatkan Chaeyoung.
Singkat cerita, tibalah mereka di sekolah dan disambut oleh si botak, lalu kemudian membawa mereka ke gudang olahraga yang mana di sana si botak telah mengutus bawahannya untuk menunggu kedatangan mereka. Hingga akhirnya mereka berdua harus mengalahkan si botak beserta bawahannya. Setelah berhasil mengalahkan si botak dan bawahannya, Jong dan Jo lalu segera pergi ke ruang OSIS dan di sanalah mereka mendapati Chaeyoung yang tengah disandra oleh Hyuk. Jo yang mencoba memohon kepada Hyuk kemudian disuruh untuk berlutut, lalu setelah itu Hyuk pun langsung menendang Jo habis-habisan dengan sekuat tenaga. Melihat situasi yang semakin rumit, Jong pun mencoba untuk melawan Hyuk dan rela dijadikan samsak hidup oleh Hyuk. Hyuk yang terlalu fokus memukuli Jong membuat Jo mendapatkan momen untuk melepaskan ikatan Chaeyoung. Hyuk yang baru menyadari bahwa Chaeyoung telah lepas dari ikatannya seketika merasa panik dan mencari keberadaan Chaeyoung. Namun saat Hyuk hendak menoleh ke arah samping, tiba-tiba saja ia disambut oleh tendangan yang melesat begitu cepat dari arah belakang. Untuk kemudian ia dijadikan mainan oleh Chaeyoung layaknya seperti berkelahi dengan anak kecil. Dengan menggunakan jurus bangau terbang, Chaeyoung menutup permainannya dengan Hyuk yang tentu saja membuat Hyuk langsung terkapar. Dan mereka bertiga pun segera pergi dari sana. Pada scene terakhir terlihat dojo milik Mr. Dong mulai ramai dengan para pendaftar baru, walaupun yang mendaftar di sana hanyalah emak-emak dan anak-anak. Akan tetapi hal itu cukup membuat Mr. Dong senang. Tamat ending yang sangat mengkaratekan.